Kalau kita lihat di rencana pembelajaran kita masuk ke sini, yaitu analisis data, editing, coding, tabulasi, entry. Sebetulnya kalau kita lihat di buku, itu judulnya adalah sebagai berikut. Nah, inilah dia analisis data. Jadi dalam riset, data itu sangat penting. Kita lihat tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan. Nah, ini masih kecil kali, kita bikin lebih besar. Nah, ini dia. Mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakter populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Jadi kalau kita lihat, seandainya inilah populasi kita yang mau kita teliti, tentunya tidak bisa kita semua meneliti seluruh populasi, tapi bisa juga kalau sedikitnya respondennya. Tapi kebanyakan populasi itu besar, maka yang kita ambil itu adalah sampel, sebagian dari populasi yang bisa merepresentasikan dari keseluruhan populasi tersebut. Tentunya supaya dia representatif, ada karakteristik tertentu dari setiap anggota populasi. Nah, kita lihat langkah-langkahnya dahulu ya. Pertama, itu pengumpulan data. Nah, kedua, edit. Data yang udah dikumpul juga harus diedit. Jadi supaya tahu ada yang salah atau tak lengkap ya. Ketiga, mengcoding, memberikan kode, yaitu supaya mudah kita identifikasikan dan klarifikasinya. Nah, ini nanti kita coba ya. Baru keempat itu tahap tabulasi. Nah, baru kelima tahap pengujian, ini masih tahap yang disebut dengan uji data. Nah, ya kan, uji di data itu diuji dulu. Biasanya ada namanya uji validitas, valid, sah, reliable, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, baru keenam kita deskripsikan data itu. Nah, jadi setiap penelitian, apapun itu jenisnya, setelah data ada, harus pertama itu dideskripsikan, diceritakan. Contohnya, yang paling sering orang itu menceritakan pakai persen-persen. Sekian persen, sekian persen, sekian persen. Nah, ya, selanjutnya kita lihat. Baru setelah deskripsi ada uji hipotesis. Kemarin sudah kita bahas. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena belum diuji. Nah, itu dah. Makanya jawaban sementara. Kenapa kita bisa menjawab? Karena kita punya pengalaman. Termasuk pengalaman dalam hidup, pengalaman yang telah kita lihat, pengalaman ilmu pengetahuan pernah kita ketahui, ataupun pernah kita baca dan sebagainya. Nah, kalaulah digambarkan, inilah dia. Nah, tahapan ini selalu ada di dalam apapun namanya, itu dia riset. Ya, tak ada itu kecuali yang ini. Nah, kita lihat ya,
data dikumpulkan, diedit, decoding, ditabulasi, diuji, baru deskripsi, baru uji hipotesis. Nah, selanjutnya tahap editing. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya weh. Pertama, kelengkapan pengisian. Sering orang ketika diminta untuk mengisi kuesioner, ada saja yang terskip atau terlewati. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak bisa lagi ya kan, makanya kita periksa dulu. Baru selanjutnya kadang-kadang, ini kalau kita sering di kuesioner kita, nah kayak gini, kita bikin di sini seperti ini. Kita suruh dia mengasih pendapat, kita suruh dia menuliskan. Kadang-kadang ada jenis kuesioner tersebut ya. Jadi kuesioner itu ada 3 macam jenisnya weh. Kita apa ini? Kita tutup dulu ya. Ada 3 jenis kuesioner itu. Kuesioner titik 2. Jenis pertama yaitu open, yaitu yang sering ditanyakan how, bagaimana pendapat Anda? Ya kan? Ini kalau ibaratnya sering seperti interview. Dia bertanya. Ya kan? Bertanya bagaimana pendapat Anda? Begini, panjang. Itulah yang open. Kedua jenis kuesioner yang sering juga itu adalah yang closet. Di sini dia sering menggunakan apa yang disebut skala Likert, yaitu mulai dari sangat tidak setuju, netral, baru setuju, baru sangat setuju. Jadi responden hanya diminta memilih sesuai dengan keadaan dia. Itu jenis kuesioner yang tertutup. Sudah ditentukan dia apa yang harus dipilih. Atau kadang-kadang tidak memakai skala Likert seperti ini. Ada dia pamannya menanyakan berapa anggota keluarga Anda, terus berapa pendapatan Anda, sudah dikasih pilihan-pilihannya. Umpamanya keluarga 1, 2, 3, 4, 5, 6, pilihlah. Nah, ada macam-macam ya yang close ini, dan ini paling banyak digunakan orang karena orang tak mau ribet. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini jenisnya namanya open dan closet. Maksudnya apa? Maksudnya dia menyuruh orang ya memilih jawaban seperti ini. Nah, baru di bawahnya disuruhnya tuliskan alasan mengapa Anda memilih hal di atas. Jadi umpamanya dia memilih sangat setuju, tapi dia harus disuruh menulis mengapa dia memilih sangat setuju. Open and close. Jadi dia sering disuruh menulis, di bawahnya itu biasanya ada. Nah, kuesioner seperti ini biasanya inilah yang kuesioner yang bagus ya. Bagus. Kenapa bagus? Kita dapat 2. 1, jawaban untuk kuantitatif, yaitu yang bisa kita olah ya, dan juga untuk nanti mendeskripsikan, yaitu berdasarkan alasan. Tetapi ini biasanya orang malas mengisinya. Itu kendalanya. Orang malas dia. Jadi apalagi kalau banyak kali pilihan-pilihannya, banyak kali nomor-nomornya, orang agak malas. Apalagi disuruh
tuliskan, katanya begitu ya. Nah, untuk mengatasi orang malas, perlu kita, makanya kalau sekarang itu, kalau perusahaan riset pemasaran ya, dia memberi sebuah eh, penghargaan. Nah, dia selalu memberikan penghargaan. Atau dalam bahasa Inggrisnya reward. Umpamanya dia kasih berupa mug atau gelas, dia bisa kasih berupa apa namanya kenang-kenangan. Ada juga yang paten-paten itu dikasihnya dasi ya. Kalau perusahaannya canggih atau mahal, perusahaan risetnya ya, riset pemasaran ya, itu kita kadang-kadang dikasih reward atau cenderamata biasanya berupa seperti itu. Kenapa dia kasih? Dia ingin kita serius menjawabnya. Makanya biasanya mereka membuat kuesioner yang open and close. Ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ada juga kejelasan makna jawaban. Ya, kadang-kadang si pewawancara menuliskan jawaban dengan pola yang lengkap, logis. Ada yang diterangkan dan ada yang menerangkan. Susunannya rapi. Makanya kalau kita mengambil data dengan interview, ataupun yang interview paling serius itu namanya in-depth. Interview atau wawancara mendalam. Ini biasanya kalau kita jumpa narasumber utama kita. Nah, ini jangan coba-coba ditulis pakai pulpen dan kertas. Harus gunakanlah teknologi, direkam di handphone atau kita beli alat perekam khusus yang kecil itu, tetapi harus izin terlebih dahulu. Tidak boleh kita merekam orang tanpa izin. Ya, harus kita minta izin supaya kita nanti bisa. Nah, apa kendalanya lagi, kalau kita sudah rekam? Itu kan semua sudah kita rekam. Ada 15 orang kita interview, ada rekamannya semua. Ada lagi itu masalahnya. Apa itu? Mengambil intisari rekaman. Kalau zaman dulu, zaman saya kuliah ini ya hal yang paling memuakkan. Kenapa? Ada 15 orang, satu orang kadang-kadang bercakap setengah jam, 30 menit, kali 15. Matilah kita itu mengambil intisarinya. Tapi kalau sekarang, aduh gampang sekali. Sejak adanya artificial intelligence, atau AI atau AI, semua gampang. Banyak sekali kita lihat AI yang bisa mentranskripsikan rekaman-rekaman, tinggal kita masukkan langsung diambilnya intisarinya, bahkan dirincikannya di menit berapa ada ya. Namanya saya pernah beli itu di Shopee ya, karena capek saya rasa. Ada namanya Transcribe. Beli aja apa namanya di Shopee akunnya. Ada saya beli di akun Shopee untuk 1 bulan. Itu sekitar nggak salah 50.000. Ya, karena capek kali kita kalau interview, kita rekam cuman 5 menit 10 menit gampang. Kalau sempat banyak, waduh, peninglah kepala kita itu. Makanya kalau zaman dulu capek kali memang. Zaman dulu walaupun belum ada handphone, zaman saya kuliah dulu, tetap ada namanya dulu itu kaset rekaman. Pakai kaset itu dia ada kayak Walkman, itu kita gunakan merekam. Jadi tetap ada dan capek kali kita itu mengambil intisarinya. Nah, tapi sekarang semua sudah gampang.
Nah, kita lanjut lagi. Ada namanya konsesuaian atau konsistensi antar jawaban. Nah, ini kadang-kadang ini efek sering ini weh. Kalau kita yang efek gratisan. Kita suruh orang ngisi kuesioner. Ya, sering kali nih kita suruh orang kuesioner dan kuesionernya pun banyak item-itemnya dan tidak kita kasih apa-apa sehingga yang terjadi isinya itu asal-asalan. Nah, dari mana kita tahu? Nanti dia satu muncul namanya tabrakan. Nah, ya tabrakan itu maksudnya di atas dia mengatakan tidak setuju untuk hal tertentu, di bawah dia mengatakan setuju. Karena kita membuat kuesioner kan kita harus kita kadang kuesioner yang bagus itu tidak hanya sesuai dengan indikator tetapi juga formatnya. Ya, jangan kita mengharapkan orang ada kuesioner yang selalu mengarahkan. Nah, itu nggak boleh. Dia mengarahkan orang menjawab. Nah, kuesioner yang bagus itu terbebas dari situ. Bahkan perlu kita cross check. Untuk hal yang sama kita pindahkan ke nomor lain, itu juga sebenarnya ditanya, cuman diganti kalimatnya. Nah, jadi ada kadang-kadang tabrakan-tabrakan yang menimbulkan apa yang sering disebut dengan inkonsistensi. Nah, aneh dia, tapi itu biasanya kalau kita gratisan lah. Nah, itu jadi sekarang ini pun kalau kita memang disuruh meriset harus adalah sedikit oleh-oleh untuk reward atau hadiah untuk kepada orang-orang yang mengisi kuesioner. Nah, yang selanjutnya ada relevansi jawaban. Nah, kalau pewawancara kurang paten merumuskan pertanyaan yang diajukan, sering jawaban itu tidak ada kaitannya. Nah, ini perlu. Makanya sepintar apapun kau ngomong, nah ini pelajaran hidup ini, weh. Saya bikin di sini pelajaran hidup. Nah, ya, kayak umpamanya lah. Sepintar apapun kau ngomong, umpamanya kau setiap hari katakanlah kau guru. Nah, tiap hari kau sudah ngajar bla 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 bla. Tiba-tiba kau disuruh bicara, ya, itu tetap sebaiknya, ya, ditulis dahulu. Maksudnya apa? Ada kerangka yang mau dicakapkan ataupun diajarkan. Bukan tiba-tiba langsung. Kenapa? Kalau tidak ada kerangka yang ditulis ataupun di kepala kita, nanti jadi melantur. Demikian juga pewawancara. Kalau dia tidak menuliskan dahulu pertanyaannya, ajablah. Ya, nanti tak dapat apa jawabannya. Nah, selanjutnya ada namanya keseragaman kesatuan data, di mana relevansi dengan pertanyaan, jawaban dan pertanyaan itu harus relevan. Nah, coding ini nanti saya ajarkan saja. Kita memberikan kode. Ini sering ya, waktu kita nanti memasukkan ke SPSS contohnya, kita menyuruh orang jawab memilih ya atau tidak. Maka sering sekali diberi kode 0 untuk tidak, ya itu 1. Kalau yang pengguna skala Likert ada 5 itu tadi kan, kasihlah kode 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lanjut lagi kita lanjut lagi. Nah, ada tabulasi. Nah, tabulasi ini sebetulnya yang paling gampang dilakukan adalah di Microsoft Excel. Ya. Kenapa? Di Excel itu sangat-sangat canggih dan fleksibel dia. Kadang nggak perlu kita capek lagi, ya. Dia sudah punya rumus-rumus. Nah, baru setelah itu kita masukkan, kalau memang kita pakai SPSS, kita copy dari Excel tersebut. Itulah tabulasinya menurut saya, pengalaman saya ya.
baru kita analis data tersebut. Ada 2 jenis katanya dalam menganalisis data ini, weh. Satu, deskriptif. Itulah yang tadi udah saya katakan betapa itu pentingnya. Nah, bagaimana kalau dia deskriptif itu ada jenisnya yang 2 biji katanya. Metode kasus, metode statistik. Nah, yang paling banyak orang yang kayak ini, yang sering itu dia menceritakan sekian persen menggunakan masyarakat membeli ini, sekian persen. Nah, itu metode statistik. Nah, kalau dia metode kasus, di sini dia menemukan ide baru mengenal hubungan yang kemudian diuji mendalam perbedaan hasil akhirnya. Nah, tapi ini jarang ini orang pakai kayak gini, capek orang. Karena orang mau yang pakai ini aja, tinggal lihat udah statistik. Kalau udah dapat persen-persen, mau kita gambar grafik batang seperti ini, ya. Mau kita gambar grafik garis seperti ini, mau naik katanya pendapatan seperti ini, atau kita mau menggambarkan pie chart, ya. Mau sekian ini, karena ini yang paling gampang. Nah, ya kan? Dan kebanyakan seperti itu. Nah, kedua, ada namanya analisis data inferensial. Nah, kalau tadi itu kita lihat deskriptif. Nah, ini di awal sudah saya jelaskan ini. Kalau ingat kata deskriptif, ingat saja cerita. Kalau ada kata inferensial, ingat saja arti. Atau terjemahan. Bagaimana menerjemahkan. Nah, itu saja. Yang 2 itulah analisis data. Nah, kalau kita lihat itu deskriptif, baru inferensial. Nah, kan enak saja kita belajar, ya kan, kita sebut-sebut saja. Padahal untuk memahami ini sebetulnya kita harus belajar 1 semester. Kenapa dia sering ada namanya di pelajaran statistik 1, ya kan? Nah, untuk memahami inferensial ini pun butuh sebenarnya 1 semester, di mana dia dimasukkan ke pelajaran statistik 2, atau statistik. Jadi sebetulnya ini saja kita belajar butuh 1 tahun. Ya, tetapi itu dulu. Sekarang alah gampang kali. Tinggal kita ketik, kita lihat di sini, kita buka Gemini. Kita ketik apapun bisa cepat dibikinnya. Ya kan? Mau apa kita ketik saja, muncul dia semua, bahkan angkanya pun bisa dimunculkannya. Udah habis ya. Jadi itu dulu pelajaran kita ya. Ada yang mau kalian tanya? Kalau nggak ada, ya sudah, kita tutup pelajaran kita ini.